Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rihan Cahya Pribadi, mahasiswa Program Magister Ilmu Manajemen Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara dengan judul Analisis Manajemen Operasi pada Jebugari Farm Jakarta Timur. Ini merupakan tugas mata kuliah manajemen operasi yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Rerpol Heti Mulyati STP MT. Dalam presentasi ini, nantinya akan dibahas bagaimana penerapan konsep-konsep manajemen operasi pada Jebugari Farm, mulai dari desain produk, strategi proses, strategi lokasi, tata letak, kapasitas produksi, pengukuran kerja, sustainability, dan sebagainya. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan teori manajemen operasi pada industri peternakan dan pengolahan susu di dunia nyata. Hai friends, welcome to Cibugari. Saat ini saya ada di Cibugari, Cibubur Garden Dairy yang ada di Pondok Rangun, Jakarta Timur. Halo, saat ini saya ada di Cibugari bersama Pak Afdan. Saat ini saya akan wawancara beliau mengenai semua tentang manajemen operasi yang ada di PT Cibugari Farm ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen, saat ini Cibugari Farm merupakan usaha peternakan sapi perah yang berlokasi di Komplek Peternakan Sapi Perah Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lokasi ini merupakan salah satu kawasan peternakan yang masih aktif beroperasi di wilayah DKI Jakarta dan menjadi pusat kegiatan peternakan sekaligus wisata edukasi. Cibugari Farm memiliki sekitar 85 ekor sapi, dengan setidaknya 60 ekor sapi merupakan sapi produktif yang menghasilkan susu setiap hari. Produk susu yang dihasilkan mencapai sekitar 600 hingga 650 liter per hari. Selain menjual susu segar sebagai produk utama, Cibugari Farm juga mengembangkan berbagai produk olahan susu serta membuka layanan wisata edukasi yang bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat proses peternakan dan pengelolaan susu. Video yang ditampilkan pada slide ini merupakan kondisi aktual Cibugari Farm. Ada area peternakan, kandang sapi, hingga lingkungan operasional yang menjadi bagian penting dalam sistem produksi perusahaan. Keberadaan fasilitas yang terintegrasi ini memungkinkan perusahaan mengelola proses produksi susu secara lebih efektif, mulai dari hulu hingga hilir. Dalam manajemen operasi, desain produk merupakan proses menentukan karakteristik produk yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Produk utama yang dihasilkan oleh Cibugari Farm adalah susu segar, yang menyumbang sekitar 90% dari total produksi. Namun, untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas pasar, perusahaan juga melakukan diversifikasi produk menjadi beberapa produk olahan susu. Produk tersebut seperti susu pasteurisasi, susu aneka rasa, kopi susu, yogurt drink, keju mozzarella, serta steak yogurt. Diversifikasi ini menunjukkan bahwa Cibugari Farm tidak hanya menjual bahan baku berupa susu segar, tetapi juga mengolahnya menjadi suatu produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dari perspektif manajemen operasi, strategi desain produk yang diterapkan sudah cukup baik, karena memanfaatkan satu bahan baku utama yaitu susu segar untuk menghasilkan berbagai jenis produk yang memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Selain meningkatkan pendapatan perusahaan, diversifikasi produk juga dapat mengurangi risiko bisnis karena perusahaan tidak bergantung pada satu jenis produk saja. Apabila permintaan suatu produk menurun, perusahaan masih memiliki sumber pendapatan dari produk olahan susu lainnya. Proses produksi dilakukan setiap hari dan dimulai dari pemeliharaan sapi serta kebersihan kandang. Kedua aspek tersebut menjadi faktor penting karena sangat mempengaruhi kesehatan ternak dan kualitas susu yang dihasilkan. Pemerahan susu dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari sekitar pukul 5 dan siang hari sekitar pukul 2.
Setelah susu diperah, susu akan melalui proses penyaringan untuk memisahkan partikel yang tidak diinginkan. Selanjutnya, susu didinginkan untuk menjaga kualitas dan kesegarannya. Untuk produk olahan, susu kemudian melalui proses pasteurisasi. Setelah itu dilakukan pengemasan dan penyimpanan dalam kondisi dingin sebelum didistribusikan kepada konsumen maupun pelanggan pabrik. Dari perspektif manajemen operasi, strategi proses yang diterapkan oleh Cibugari Farm dapat dikategorikan sebagai batch proses, yaitu proses produksi yang dilakukan berdasarkan hasil pemerahan harian dan kapasitas pengolahan yang tersedia. Sistem ini memungkinkan perusahaan menjaga kualitas produk, mengendalikan proses produksi secara lebih efektif, dan tetap memiliki fleksibilitas dalam menghasilkan berbagai jenis produk olahan susu. Selain itu, penggunaan sistem pendinginan pada setiap tahapan pasca pemerahan menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga rantai dingin sehingga kualitas susu tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Dengan strategi proses yang terintegrasi, mulai dari pemeliharaan ternak hingga distribusi produk, Cibugari Farm mampu menghasilkan produk susu yang segar, aman, dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dari aspek lokasi, Cibugari Farm berada di kawasan peternakan sapi perah Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Lokasi ini memberikan keuntungan karena dekat dengan pasar konsumen Jakarta. Kemudian mudah dijangkau untuk kegiatan wisata edukasi, serta lingkungannya mendukung distribusi produk secara cepat dan efisien. Dari aspek tata letak, berdasarkan hasil observasi terdapat dua area kandang. Kemudian ada area pengolahan, ada pendinginan, pengemasan, dan cold storage. Tata letak ini menunjukkan pola product layout, karena aliran material bergerak secara berurutan dari kandang sebagai sumber bahan baku menuju area pengolahan hingga distribusi. Dengan lokasi yang strategis dan tata letak yang terintegrasi, Cibugari Farm mampu mendukung kelancaran proses produksi, menjaga kualitas produk, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Cibugari Farm memiliki sekitar 85 ekor sapi, dengan 60 ekor sapi produktif yang menghasilkan susu setiap hari. Produksi aktual yang dihasilkan berkisar antara 600 hingga 650 liter per hari. Sementara itu, produksi maksimum yang dapat dicapai oleh satu ekor sapi dapat mencapai sekitar 25 liter per hari. Dengan jumlah 60 sapi produktif, maka kapasitas teoritis produksi dapat mencapai 1.500 liter susu per hari. Jika dibandingkan dengan produksi aktual yang 600 liter per hari, maka tingkat utilisasi kapasitas berada pada kisaran 40%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang untuk meningkatkan produktivitas, bisa melalui perbaikan kualitas pakan, kesehatan sapi, dan pengelolaan produksi. Untuk analisis pengukuran kerja, proses pemerahan satu ekor sapi membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Proses pasteurisasi untuk 30 liter susu memerlukan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan pengemasan untuk 30 liter susu membutuhkan waktu antara 15 hingga 30 menit. Secara keseluruhan, waktu yang dibutuhkan sejak susu diperah hingga siap dipasarkan hanya sekitar 1 hingga 2 jam untuk retail. Hal ini menunjukkan bahwa sistem operasi yang diterapkan cukup efisien dan menjaga kesegaran produk. Sustainability dan smart green operation di Cibugari Farm. Dari aspek planet atau lingkungan, perusahaan telah mengolah limbah kotoran sapi menjadi pupuk kandang dan pupuk kompos, dan melakukan pemisahan limbah padat dan cair. Selain itu, terdapat upaya pengembangan biogas sebagai sumber energi alternatif. Dari aspek people atau sosial, Cibugari Farm menyediakan wisata edukasi peternakan, edukasi pengolahan susu, serta memberikan manfaat ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, dari aspek profit atau ekonomi, perusahaan memperoleh nilai tambah melalui diversifikasi produk susu, wisata edukasi, dan pemanfaatan limbah yang memiliki nilai ekonomis. Ke depan, perusahaan masih memiliki peluang untuk
mengembangkan digitalisasi operasional, seperti pencatatan produksi digital, inventory digital, serta dashboard produksi dan penjualan. Dengan demikian, Cibugari Farm telah menerapkan prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta memiliki potensi untuk berkembang menuju konsep smart farming yang lebih modern. Peramalan permintaan di Cibugari Farm dilakukan melalui sistem pre-order atau pemesanan terlebih dahulu. Perusahaan memiliki admin yang bertugas mengelola pesanan pelanggan. Dan untuk produk fresh milk, bahkan terdapat daftar tunggu atau waiting list karena permintaan yang cukup tinggi. Sementara itu, produksi susu pasteurisasi dibatasi sekitar 10 hingga 20% dari total produksi agar perusahaan tetap dapat memenuhi kebutuhan pasar untuk susu segar yang menjadi produk utama. Dari sisi pola permintaan, permintaan relatif lebih stabil sepanjang tahun. Namun, ada beberapa periode seperti Ramadan dan Idul Fitri terjadi pergeseran segmen pasar. Permintaan dari konsumen retail cenderung menurun sekitar 2 minggu sebelum Lebaran hingga 1 minggu setelah Idul Fitri. Sedangkan permintaan dari sektor industri atau pabrik justru meningkat saat itu. Kondisi ini membantu menjaga stabilitas penyerapan susu yang dihasilkan. Untuk perencanaan agregat, perusahaan menetapkan target produksi minimal 600 hingga 650 liter susu per hari. Target tersebut dipertahankan karena merupakan kebutuhan minimum perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar sekaligus mempertimbangkan faktor biologis sapi sebagai makhluk hidup yang tetap harus diperah setiap hari. Menjelang Idul Fitri, perusahaan juga melakukan penyesuaian persediaan pakan dengan meningkatkan stok guna mengantisipasi libur dan menjaga kelancaran operasional. Dari perspektif manajemen operasi, pendekatan yang diterapkan Cibugari Farm dapat dikategorikan sebagai forecasting berbasis pesanan atau order-based forecasting dan strategi perencanaan agregat tipe level strategi, yaitu mempertahankan tingkat produksi yang relatif stabil meskipun terjadi perubahan pola permintaan pasar. Pengelolaan persediaan dan perencanaan kebutuhan material di Cibugari Farm. Pertama, dari sisi inventory management, bahan baku utama yang digunakan terdiri dari rumput segar atau hijauan dan ampas tahu yang tersedia setiap hari. Sedangkan konsentrat dibeli 2 kali per bulan dan mineral dibeli 1 kali per bulan. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan pakan, rata-rata sapi sekitar 400 kg dengan kebutuhan pakan sebesar 10% dari berat badan atau sekitar 40 kg per ekor per hari. Dengan jumlah 85 ekor sapi, kebutuhan pakan mencapai sekitar 3.400 kg per hari atau 23.800 kg per minggu. Ketiga, perusahaan menerapkan safety stock untuk menjaga kontinuitas produksi. Pada bahan baku tersedia cadangan hijauan dan persediaan konsentrat untuk beberapa minggu. Pada produk jadi, susu untuk pelanggan industri didinginkan terlebih dahulu dan tersedia stok tambahan untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak. Selanjutnya pada material requirement planning atau MRP, rumput, ampas tahu, konsentrat atau mineral dikombinasikan menjadi pakan yang kemudian diberikan kepada sapi perah. Kemudian sapi menghasilkan susu dan kemudian susunya didistribusikan kepada pelanggan maupun pabrik dengan dukungan safety stock sebagai pengaman operasional. Dari hasil analisis, risiko utama persediaan di Cibugari Farm bukan berasal dari susu, melainkan dari ketersediaan pakan ternak. Oleh karena itu, keberadaan silase sebagai safety stock menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas produksi susu. Dalam industri peternakan sapi perah, objek utama yang harus dipelihara tidak hanya peralatan produksi, tetapi juga ternak sebagai sumber utama produksi susu.
Oleh karena itu, perusahaan secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sapi, yaitu setiap hari. Pengelolaan kualitas pakan, serta tindakan pencegahan penyakit melalui pengobatan dan vaksinasi. Selain ternak, pemeliharaan juga dilakukan terhadap fasilitas produksi seperti kandang, peralatan pemerahan, mesin pendingin, dan area pengolahan susu. Aktivitas tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas produk sekaligus mencegah terjadinya gangguan operasional. Dari perspektif manajemen operasi, sistem yang diterapkan termasuk preventive maintenance, karena perawatan dilakukan secara rutin sebelum terjadi kerusakan. Keandalan produksi sangat dipengaruhi oleh kesehatan sapi, ketersediaan pakan, kondisi cuaca, serta kinerja fasilitas pendukung. Dengan pemeliharaan yang baik, perusahaan dapat menjaga kontinuitas produksi dan memastikan kualitas susu tetap sesuai standar yang diharapkan. Analisis Lean Production. Ini untuk mengidentifikasi sumber pemborosan atau waste yang masih berpotensi terjadi di Cibugari Farm. Pertama, terdapat defect, yaitu ketika sapi sedang sakit, kemudian menjalani pengobatan dan diberi antibiotik, susu yang dihasilkan memiliki residu antibiotik. Dampaknya, susu tersebut ditolak oleh pabrik dan tidak dapat dikonsumsi manusia. Kedua, terdapat extra cost, yaitu peningkatan biaya pakan saat periode Idul Fitri, karena pasokan ampas tahu terhenti, sehingga perusahaan harus menggunakan bahan makanan yang lain sebagai pengganti, di mana ini akan membuat kos bertambah. Ketiga, terdapat cuaca yang ekstrim dan wabah penyakit yang dapat mengganggu kesehatan sapi, serta dapat menurunkan produksi susu. Kemudian ada inefficiency feeding, yaitu pemberian jumlah pakan yang sama pada sapi dengan tingkat produktivitas yang berbeda, sehingga efisiensi penggunaan pakan belum optimal. Berdasarkan hasil analisis, waste yang paling kritis adalah defect atau kontaminasi antibiotik, karena secara langsung mempengaruhi kualitas produk dan menyebabkan susu tidak dapat dijual. Untuk mengurangi pemborosan tersebut, perusahaan melakukan monitoring kesehatan sapi secara rutin setiap hari, kemudian menerapkan prosedur penggunaan antibiotik yang tepat, menyesuaikan pemberian pakan berdasarkan produktivitas sapi, melakukan diversifikasi sumber pakan, serta merencanakan stok pakan menjelang hari besar keagamaan. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa fokus lean production di Cibugari Farm lebih diarahkan kepada pengendalian kualitas susu, efisiensi penggunaan pakan, dan mitigasi risiko operasional. Demikian presentasi mengenai analisis manajemen operasi pada Cibugari Farm, Jakarta Timur. Saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen Cibugari Farm, khususnya kepada Bapak Abdan Syakur, yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi selama proses observasi dan wawancara. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu dosen Dr. Erpol Heti Mulyati STP MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan tugas ini. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai penerapan konsep manajemen operasi pada sektor peternakan dan pengolahan susu. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.